Selamat datang di BA Channel Belajar Asik Menyenangkan. Kita masuk materi manfaat sumber daya alam bagi kehidupan untuk muatan pelajaran IPS. Nah, kamu sudah belajar apa itu SDA dan manfaat SDA. Nah, setiap SDA ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kebutuhannya apa-apa saja, yaitu pangan. Pangan itu berarti untuk makan. Ya kan, makan, karena tanpa makan manusia tidak bisa hidup, ya kan. Kemudian yang kedua sandang. Sandang ini berhubungan dengan pakaian. Kan gak mungkin juga orang sudah makan tapi tidak pakai baju kan gitu. Jadi kebutuhan sandang ini wajib. Kemudian papan. Papan ini bukan berarti kita butuh banyak papan, tapi papan di sini adalah rumah atau tempat tinggal. Nah, 3 kebutuhan pokok manusia ini sangat penting bagi manusia untuk kehidupannya. Jadi sumber daya alam dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Oke, next. Nah, SDA yang ada di Indonesia itu ternyata sangat beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh kondisi bentang alam suatu wilayah. Misalnya, daerah pantai berbeda sumber daya alam yang dihasilkan dengan dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan sebagainya. Nah, seperti yang sudah kemarin kita pelajari, itu tentunya akan mempengaruhi nanti jenis pekerjaan. Oke, kita coba analisis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya adalah padi. Ada yang tahu manfaat padi? Iya, betul, sebagai bahan pangan. Kopi, ya, untuk penggemar kopi ya sebagai salah satu bahan pangan ya. Kemudian juga sebagai salah satu komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Artinya gini, kopi ini digunakan bisa menghasilkan komoditi nilai ekonomi yang bisa dijual bahkan sampai ke luar negeri, kan? Kemudian selanjutnya sapi, ya sapi ini juga bahan pangan ya, diambil daging dan kulitnya, susunya juga ya, makanya sumber lemak dan protein. Tapi ini juga bisa jadi komoditi ekspor, bisa juga dijual. Bahkan sekarang kulitnya bisa dipakai untuk makanan atau juga bisa jadi sepatu, tas dari kulit sapi. Kemudian ikan, oke, ikan ini juga bahan pangan. Pangan tadi untuk makan ya. Kemudian sumber protein untuk makanan otak. Otak sangat suka dengan ikan. Kalau kamu pintar harus banyak ikan ya. Banyak makan ikan. Kemudian sumber hiburan ini contohnya ikan hias. Untuk merilekskan pikiranmu, merilekskan matamu, boleh kamu lihat-lihat ikan hias ya kan. Kemudian juga obat terapi. Terapi misalnya kalau kamu pernah lihat misalnya seseorang yang duduk di air, kemudian kakinya ada banyak ikan digigit, itu terapi untuk penyakit tertentu. Kemudian yang tidak dapat diperbaharui, ayo masih ingat, contohnya batu bara. Batu bara itu sebagai bahan bakar transportasi, contoh kereta api ya. Oke, bahan baku industri baja. Kemudian juga sebagai energi pembangkit listrik. Kemudian belerang, ada yang ingat belerang? Oke, itu campuran bahan pewarna. Selain itu juga bahan kosmetik dan bahan pembuat korek api, juga bisa obat-obatan ya. Oke, minyak bumi. Iya, minyak bumi ini macam-macam. Ada aftur untuk bahan pesawat terbang, kemudian bensin untuk kendaraan bermotor, kemudian juga dari minyak bumi ini bisa diambil parafin untuk membuat lilin, kan? Nah, selanjutnya besi, biji besi. Biji besi ini bahan untuk pembuat peralatan rumah tangga. Nah, bagaimana jika sumber daya alam itu terus dipakai tanpa dilestarikan? Tentu akan habis ya kan. Makanya perlu sekali untuk kita lestarikan. Contohnya padi. Sekalipun dia termasuk sumber daya yang dapat diperbarui, juga perlu dilestarikan. Bagaimana upayanya? Oke, mari kita coba lihat. Pertama, membersihkan rumput atau tanaman lain yang mengganggu, supaya apa? Padinya bisa bertumbuh bagus dan hasilnya akan menghasilkan padi yang baik dan banyak tentunya. Kemudian diberi pupuk, iya.
Kemudian melakukan pengairan yang baik, karena padi itu butuh air yang banyak. Tapi kalau terlalu banyak juga tidak baik, jadi butuh pengairan atau pengaturan air dengan baik. Kemudian panen pada waktu yang tepat, artinya gini, ya sudah kuning dong baru dipanen. Kalau belum kuning dipanen tidak baik ya, tentu beras yang dihasilkan juga tidak baik. Itu maksudnya upaya pelestariannya. Contohnya lagi adalah rotan. Oke. Upaya pelestariannya pertama, memberi jarak tanam. Rotan itu adalah tumbuhan lama ya, akan tumbuh lama. Jadi kalau dia ditanam terlalu dekat, nanti tentu tidak akan menghasilkan rotan yang baik. Jadi perlu jarak tanam. Kemudian beri pupuk. Lalu yang sudah tua boleh ditebang, yang muda jangan, ya kan? Kemudian membersihkan tanaman pengganggu. Nah, upaya-upaya ini akan menghasilkan tanaman atau sumber daya alam dengan hasil yang maksimal. Nah, mengapa pelestarian sumber daya alam sangat penting? Agar dapat terus digunakan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seperti tadi paling tidak memenuhi 3 kebutuhan utama, yaitu pangan, sandang, dan papan. Kemudian kalau dia tidak dilestarikan tentunya akan punah. Punah berarti lama-kelamaan tidak akan ada lagi, ya kan? Nah, mari kita lihat gambar berikut. Sumber daya alam apa saja yang digunakan oleh seorang siswa, misalnya seperti ini. Kamu lihat untuk pakaiannya. Pakaian itu perlu dibutuhkan SD apa? Kapas, ya kan? Kemudian untuk pensil, iya ada kayu, grafit lagi kan? Kemudian kalau kamu lihat di situ ada globe, itu plastik juga. Nah, jadi dari satu posisi pekerjaan atau satu posisi pasti membutuhkan sumber daya alam. Oke, mari coba kamu temukan manfaat dari SDA berikut dan upaya pelestariannya. Nanti kamu boleh cari dari berbagai sumber, nanti kamu bisa tuliskan, ya kan? Ikan, kayu jati, minyak bumi, kapas, dan air. Oke, selamat mencari. Bye-bye, see you, terima kasih.